Shalom, jemaat gereja apostolik dimanapun berada. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada saat ini, saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Vincent selaku Gembala Gereja Apostolik atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Saat ini saya bekerja di Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way, Jakarta. Dan kebetulan saya pun lulus dari kampus ini. Puji Tuhan, saya juga sudah memiliki seorang istri dan dikaruniai 2 orang anak yang cantik dan yang ganteng. Anak pertama saya, perempuan bernama Clarissa, sudah berumur 3 tahun. Dan bulan Juni besok, tepat usianya menjadi 4 tahun. Dan anak kedua saya bernama Josh, berusia 4 bulan. Baik, perkenalan diri dari saya sekian. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Dampak dari Pencurahan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus sudah tercurah kira-kira 2000 tahun yang lalu dan masih terjadi sampai saat ini. Mari kita sama-sama buka dalam Alkitab kita di kitab Yoel 2 ayat yang 28 yang berkata, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan." Amin. Kita seharusnya bersyukur karena hari-hari ini kita sedang masuk dalam hari-hari kebangunan rohani yang sedang dikerjakan Tuhan. Dalam kebangunan rohani ini terdapat janji Tuhan yang luar biasa. Bahkan ia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Bukan hanya kepada para pendeta atau hamba-hamba Tuhan tertentu atau orang-orang khusus. Tetapi Tuhan berjanji bahwa ia akan mencurahkan rohnya ke atas kita semua. Wow! Amin. Apakah saudara seorang bisnismen, ibu rumah tangga, pengusaha, pensiunan, dan apapun profesi saudara dan siapapun saudara saat ini, saya mau katakan bahwa hari ini Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas kehidupan saudara dan kehidupan saya. Yang mau boleh katakan amin. Ada satu kisah di dalam Alkitab, tepatnya di Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama, yang berbicara mengenai Rasul Petrus ketika ia sedang memberitakan Injil kepada Cornelius. Nah, Cornelius ini adalah merupakan seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dan di ayat yang ke-44 sampai 46, di situ diceritakan pada saat Petrus sedang memberitakan Injil kepada mereka dan Roh Kudus dicurahkan atas Cornelius, dan luar biasanya bukan hanya Cornelius saja yang menerima, melainkan juga turun ke atas mereka semua yang mendengarkan pemberitaan Injil tersebut. Padahal mereka adalah orang-orang yang golongan tak bersunat. Itu artinya adalah orang-orang yang tak bersunat adalah orang-orang yang tidak terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Namun karena mereka memutuskan untuk menjadi percaya, maka mereka juga menerima lawatan tersebut. Jadi ini sungguh membuktikan bahwa pencurahan Roh Kudus itu berlaku untuk semua orang yang percaya kepadanya. Jadi ada 3 cara kalau kita mau menerima pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, kita itu harus memiliki hati yang percaya serta menangkap janji Tuhan bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya dengan dahsyat ke atas setiap orang yang percaya kepadanya. Yaitu kepada setiap saudara dan saya yang mau katakan amin. Yang kedua, milikilah hati yang lapar dan haus untuk menerima lawatan Tuhan. Supaya kita dapat menerima pencurahan Roh Kudus seutuhnya karena kita memiliki rasa haus tersebut. Lalu yang ketiga, kita harus membangun persekutuan yang intim dengan Roh Kudus setiap hari. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita melakukan pujian dan penyembahan. Serta membaca firman Tuhan dan duduk diam mendengarkan suara Tuhan.
maka kita akan menjadi orang-orang yang menerima pencurahan Roh Kudus-Nya yang dahsyat di akhir zaman ini. Yang mau boleh katakan amin. Lalu setelah pencurahan Roh Kudus tercurah, tentunya setiap kita yang menerima pencurahan Roh Kudus tersebut akan membawa dampak dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Lalu kira-kira apa dampak yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita? Dampak yang pertama, yaitu kita memiliki gairah atau kerinduan untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Kata kuasa itu berasal dari kata dunamis, dinamis, yang memiliki arti juga power atau ability. Nah, setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka memiliki kuasa yang dinamis untuk memberitakan Injil. Seperti halnya para murid. Setiap orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus juga akan memiliki gairah yang besar untuk bergerak maju dalam memberitakan Injil. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka berada dan diutus. Mereka nggak akan tahan untuk tidak memberitakan Injil kepada orang lain. Sebab mereka dikuasai oleh Roh Kudus yang memenuhi hati mereka. Sehingga itu yang memberikan kerinduan yang besar untuk ingin selalu memberitakan Injil. Selain kerinduan, Roh Kudus juga memberikan kemampuan untuk mengadakan tanda-tanda mujizat yang menyertai pemberitaan Injil. Lihatlah, setelah peristiwa Pentakosta, di mana Rasul Petrus dan murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dengan penuh keberanian memberitakan Injil dan tanda-tanda mujizat menyertai mereka. Dan luar biasanya ketika mereka menginjil, 3.000 orang menjadi percaya dan diselamatkan pada hari itu. Wow. Adakah dampak ini juga terjadi dalam hidup kita? Apakah semangat penginjilan itu masih membakar di hati saudara dan saya? Oleh sebab itu, teruslah berdoa agar Roh Kudus selalu memenuhi hidup kita setiap hari. Supaya dimanapun kita berada, kita akan memiliki gairah untuk memberitakan Injil dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang mau boleh katakan amin. Lalu dampak yang kedua adalah suka dengan hal-hal yang rohani. Seperti orang-orang yang menerima pemberitaan Injil yang disampaikan para rasul, lalu mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan kemudian mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan mereka selalu berkumpul untuk bersekutu. Bahkan di dalam ayat yang ke-46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan segenap hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kepenuhan Roh Kudus yang mereka alami itu membawa dampak yang besar bagi kerohanian mereka. Sehingga itu menjadikan mereka suka kepada hal-hal yang bersifat rohani. Contohnya seperti berkumpul di bait Allah bersama-sama untuk bersekutu. Lalu mereka itu juga senang berdoa. Dan mereka juga suka membaca firman Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan mengalami rasa lapar dan haus akan hal-hal yang rohani. Kita akan menjadi orang Kristen yang suka beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa, melayani Tuhan. Itu semua kita lakukan bukan sekedar rutinitas atau agamawi saja. Melainkan kita melakukannya dengan sepenuh hati kita. Dengan sukacita tulus karena kita mengasihi Tuhan. Dan ingin terus hidup bersekutu dengannya. Sungguh indah dampak yang kita alami ketika Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, berdoalah setiap saat agar rohnya terus memenuhi hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga kerohanian kita akan semakin mengalami progresif atau kemajuan dan hidup kita akan semakin menghasilkan buah roh seperti yang dikehendakinya.
Marilah Bapak Ibu kita serahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab ada tertulis dalam Roma 8 ayat yang ke-14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi pastikan hidup kita tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menjamin status kita tetap sebagai anak-anak Allah. Dan akan mewarisi segala janji-janji Allah. Amin. Sebab ada tertulis juga dalam Roma 8 ayat 16-17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang yang berhak menerima janji Allah. Yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang mau katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita sudah melihat dampak dari pencurahan Roh Kudus di dalam Alkitab. Tetapi saya ingin katakan bahwa dampak pencurahan Roh Kudus itu tidak terjadi hanya di dalam Alkitab saja. Tetapi saat-saat ini juga pencurahan Roh Kudus masih terjadi sampai saat ini. Mari kita bersama-sama memintanya kepada Tuhan Yesus. Dan mari saya ajak bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menerima pencurahan Roh Kudus yang dahsyat pada zaman ini, boleh mengangkat tangan kanan Bapak Ibu Saudara dan letakkan tangan kiri Bapak Ibu Saudara di dada. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, hamba mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapak, hamba mau saat ini mau melepaskan berkat Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan bagi setiap orang yang mengangkat tangannya dan meletakkan tangannya di dada, biarlah ya Tuhan pencurahan Roh Kudus-Mu itu turun ke atas kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, agar kami juga boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun kami diutus dan ditempatkan ya Bapa, kami juga boleh semakin menyukai hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi semakin unity untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan nama-Mu boleh dipermuliakan ya Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan. Namun hamba-Mu percaya bahwa firman-Mu yang telah dibagikan pada hari ini itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan bahwa setiap benih yang telah ditabur pada hari ini ya Tuhan, itu boleh meneguhkan iman kami agar kami boleh menjadi dampak dari pencurahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari bagi Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, mari sama-sama dengan saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.